Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video minggu ketiga dan segmen yang kedua ini kita akan memulai membahas klasifikasi kelas kristal. Berdasarkan jumlah dan jenis unsur simetri yang dimilikinya, kristal dibedakan menjadi 32 kelas, di mana setiap kelas memiliki nama dan simbol internasional atau yang sering kita sebut juga sebagai simbol Hermann-Mauguin yang merepresentasikan kelas kristal dan unsur simetri yang dimilikinya. Nah, simbol internasional ini atau simbol Hermann-Mauguin itu terdiri dari angka dan huruf M, di mana angka menyatakan sumbu rotasi atau sumbu rotoinversi, sedangkan M menyatakan garis normal dari bidang cermin. Jadi, untuk menentukan kelas kristal dan memberikan simbol internasional, pertama kali yang harus kita lakukan adalah harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur simetri yang ada pada model kristal tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tabel identifikasi untuk setiap kelas kristal, dan kemudian dari hasil identifikasi unsur-unsur simetri yang dimilikinya, kemudian kita bisa menentukan simbol internasional dan kemudian kita bisa memberikan nama kelas kristal sesuai yang ada pada kolom yang ini. Pada sistem kristal triklin dibagi menjadi dua kelas kristal yang disebut dengan pedial dan pinakoidal. Kelas kristal pedial apabila hanya memiliki unsur simetri satu, artinya tidak memiliki unsur simetri yang lain. Sumbu rotasi 2, 3, 4, 6, bidang cermin, titik inversi, rotoinversi, yang lain tidak mempunyai. Dan diberikan notasi 1. Nama kelas kristalnya adalah pedial. Kemudian yang kedua adalah pinakoidal apabila model kristal tersebut hanya memiliki titik inversi saja, tidak memiliki unsur simetri yang lain, yaitu unsur simetri sumbu rotasi 2, 3, 4, 6, dan juga tidak memiliki sumbu rotoinversi 2, 3, 4, atau 6, dan juga bidang cermin tidak memiliki. Jadi satu-satunya unsur simetri yang dimiliki hanyalah titik inversi saja. Maka itu masuk pada kelas kristal pinakoidal dan diberi notasi 1 bar seperti ini. Kemudian pada sistem monoklin terdapat 3 kelas kristal yang diberi nama sphenoidal, domatik, dan prismatik sesuai dengan unsur simetri yang dimilikinya. Apabila sebuah model kristal hanya memiliki sumbu rotasi 2, satu sumbu rotasi 2, dan tidak memiliki bidang cermin, maka disebut dengan sphenoidal dan diberi notasi 2. Kemudian apabila sebuah model kristal hanya memiliki bidang cermin saja, tidak memiliki sumbu rotasi 2, maka kelas kristalnya disebut dengan domatik dan diberi notasi M. Kemudian yang ketiga adalah prismatik apabila hanya memiliki sumbu rotasi 2 yang berhimpit dengan garis normal dari sebuah bidang cermin dan diberi notasi 2 per M seperti ini. Baik, kita sudah membahas 5 kelas kristal, yaitu 2 kelas pada sistem triklin dan 3 kelas pada sistem monoklin. Kemudian kita membahas kelas kristal pada sistem ortorombik. Pada sistem ortorombik kita mengenal ada 3 kelas kristal yang diberi nama disphenoidal, piramidal, dan dipiramidal dengan notasi atau simbol internasional seperti ini. Nah, karena unsur simetrinya sudah relatif lebih kompleks dibandingkan dengan triklin dan monoklin, maka di sini kita memiliki aturan
dalam memberikan notasi Hermann-Mauguin atau simbol internasional. Penulisan notasi SI untuk sistem ortorombik sesuai dengan urutan sumbu kristalografis A, B, dan C. Artinya adalah apa yang berhimpit dengan sumbu A diikuti dengan apa yang berhimpit dengan sumbu B dan apa yang berhimpit dengan sumbu kristalografis C. Untuk lebih jelasnya, coba kita berlatih untuk memberikan notasi Hermann-Mauguin untuk model kristal ini. Ini adalah model kristal pada sistem ortorombik. Jangan dibuat bingung terhadap model kristal tetragonal, karena antara sumbu A dengan sumbu C ini beda panjang. Dan sumbu C juga beda panjang. Ya. Sehingga ini sistem kristalnya adalah ortorombik. Hanya saja tampilan dua dimensinya bisa menipu, bisa kita interpretasikan ini merupakan sistem kristal tetragonal. Tapi catatannya adalah seperti itu. Jadi A itu berbeda panjang dengan B, sehingga ini adalah ortorombik. Nah, sesuai dengan yang sudah kita jelaskan, penulisan notasi disesuaikan dengan sumbu kristalografis A, B, dan C yang berhimpit dengan sumbu rotasi dan atau garis normal bidang cermin. Jadi sesuai dengan urutannya, apa yang ada di sumbu rotasi, apa yang ada di sumbu kristalografis A, kemudian B, dan kemudian C. Kita lihat apa yang ada di sumbu kristalografis A. Kalau kita lihat ternyata berhimpit dengan sumbu rotasi 2. Dan sekaligus pada sumbu kristalografis A juga berhimpit dengan garis normal dari bidang cermin ini. Sehingga untuk sumbu kristalografis A, urutan yang pertama, kita berikan notasi 2/M seperti ini. Kemudian, apa yang ada pada sumbu kristalografis B, yang kiri kanan? Ternyata kalau kita lihat, sumbu kristalografis B berhimpit dengan sumbu rotasi 2, dan juga berhimpit dengan garis normal dari bidang cermin yang ini. Sehingga pada urutan yang kedua, kita berikan notasi 2/M seperti ini. Kemudian, apa yang ada pada sumbu kristalografis C, yang dari atas ke bawah ini? Ternyata yang ada adalah sumbu rotasi 2 juga. Yang kalau kita lihat juga berhimpit dengan garis normal dari bidang cermin yang ini. Ini bidang cermin. Sehingga kita berikan notasi pada urutan yang ketiga adalah 2/M seperti ini. Sehingga untuk model kristal ini memiliki simbol Hermann-Mauguin 2/M, 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 dan untuk nama kelas kristalnya adalah ortorombik dipiramidal. Kemudian untuk memperjelas lagi, kita berlatih kembali untuk memberikan notasi Hermann-Mauguin untuk model kristal seperti ini. Kurang lebih sama dengan model kristal sebelumnya, hanya saja ini terdiri dari satu piramida yang mengarah ke atas seperti ini saja. Nah, aturannya adalah seperti ini, penulisan notasi disesuaikan dengan sumbu kristalografis A, B, dan C yang berhimpit dengan sumbu rotasi dan atau garis normal bidang cermin. Jadi urutannya adalah apa yang ada di sumbu A, kemudian B, dan kemudian C. Coba kita lihat, apa yang ada di sumbu kristalografis A. Sumbu kristalografis A adalah yang depan belakang seperti ini. Ternyata di situ tidak ada sumbu rotasi. Sumbu rotasi 2 bukan, sumbu rotasi 3 bukan, 4 bukan, 6 apalagi bukan. Yang ada adalah pada sumbu kristalografis A ini adalah berhimpit dengan garis normal dari bidang cermin yang ini. Sehingga pada urutan yang pertama kita berikan notasi M saja. Kemudian apa yang ada pada
sumbu kristalografis B yang kiri ke kanan seperti ini. Ternyata sama dengan sumbu kristalografis A, yaitu tidak ada sumbu rotasi 2, tidak ada sumbu rotasi 3, 4, apalagi 6. Yang ada adalah pada sumbu kristalografis B berhimpit dengan garis normal dari bidang cermin yang ini. Sehingga pada urutan yang kedua kita berikan notasi M seperti ini. Kemudian apa yang ada pada sumbu kristalografis C yang atas ke bawah seperti ini? Ternyata setelah kita putar pada sumbu kristalografis C berhimpit dengan sumbu rotasi 2. Dan pada sumbu kristalografis C ini tidak ada garis normal dari sebuah bidang cermin. Sehingga pada urutan yang ketiga cukup kita berikan notasi 2 saja. Sehingga untuk model kristal ini memiliki simbol Hermann-Mauguin MM2 seperti ini, MM2, dan nama kelas kristalnya adalah orthorhombic piramidal atau sering juga disebut rhombik piramidal. Nah, kemudian latihan kita yang terakhir untuk sistem kristal orthorhombik adalah model kristal seperti ini. Ini relatif kompleks bentuknya, dan bentuk sederhananya adalah seperti ini. Namun yang dimaksud model kristal yang akan kita berikan notasi Hermann-Mauguinnya adalah yang seperti ini. Tapi untuk mempermudah bayangan Anda, coba dilihat bentuk sederhananya adalah yang seperti ini. Jadi sesuai dengan aturannya, apa yang berhimpit dengan sumbu kristalografis A, kemudian B, dan kemudian C. Nah, ternyata kalau setelah kita lihat, yang ada di sumbu kristalografis A ternyata adalah sumbu rotasi 2. Dan tidak berhimpit dengan garis normal dari sebuah bidang cermin. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tidak ada bidang cermin sama sekali. Kalau model kristalnya adalah banyak bidang yang bentuknya seperti ini. Kemudian apa yang ada di sumbu kristalografis B? Ternyata ada sumbu rotasi 2 juga. Dan tidak ada atau tidak berhimpit dengan garis normal dari sebuah bidang cermin, karena tidak ada bidang cermin satupun di sini. Demikian juga dengan yang berhimpit dengan sumbu C, ternyata hanya berupa sumbu rotasi 2 saja dan tidak ada garis normal dari bidang cermin. Sehingga kita berikan notasi 2, 2, 2 seperti ini, dan nama kelas kristal untuk model kristal ini adalah orthorhombic disphenoidal. Baik, sampai di situ semoga bisa dipahami dengan baik. Saya yakin Anda harus mengulang materi video ini, silahkan diulang. Tidak usah khawatir jika belum paham, Anda masih mempunyai waktu yang cukup untuk mengulang materi ini, dan juga mempunyai waktu yang cukup juga pada saat berlatih di sesi praktikum. Dan silahkan sering-sering untuk memutar-mutar model kristal. Sebelum tidur diputar-putar sampai tertidur dan sampai Anda mimpi kristalografi. Kalau Anda sampai mimpi kristalografi, seperti yang saya pernah sampaikan, kemungkinan Anda nanti akan dapat A. Semoga ya. Baik, sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada segmen yang ketiga untuk melanjutkan simbol internasional atau kelas kristal pada sistem-sistem kristal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.